Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indirawan, NIM 22020110096, mata kuliah Hukum Bisnis, dosen Bapak Joko Suryato, SE, MM, CPOD. Saya ingin mempresentasikan UAS saya yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ditinjau dari perspektif pidana dalam hukum penulis Nasif Ali Murtado, diterbitkan di LPPN Universitas Bina Ratna Gorontalo. Latar belakang, masalah penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu DTLST dari perspektif pidana dalam hukum positif Indonesia, pertumbuhan pesat hak kekayaan intelektual, dan keterlibatan Indonesia dalam TRIPS argumen membuat pentingnya perlindungan hukum terhadap DTLST dalam konteks perdagangan internasional. Metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode analisis hukum positif dan UUD TLST dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Pendekatan pidana digunakan untuk memahami sanksi terhadap pelanggaran hak DTLST. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap DTLST diatur secara komprehensif melalui UUD TLST dengan sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelanggaran hak eksklusif DTLST. Keterbatasan. Ada beberapa keterbatasan penelitian dalam paper ini melibatkan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan. Contoh-contohnya terbatas tersebut termasuk keterbatasan analisis ekonomi. Di dalam penelitian ini tidak melakukan analisis mendalam terhadap aspek ekonomi yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu DTLST. Oleh karena itu, dampak ekonomi secara khusus seperti pertumbuhan industri, investasi, atau pengaruh terhadap pasar mungkin belum sepenuhnya tergali. Untuk keterbatasan dampak sosial, nah tidak ada eksplorasi mendalam terhadap dampak sosial dari perlindungan hukum terhadap DTLST tersebut. Nah, ini menjadi keterbatasan dampak terhadap masyarakat, terutama dari perspektif keadilan atau aksesibilitas teknologi dapat menjadi faktor penting yang tidak dipertimbangkan sepenuhnya dalam penelitian ini. Keterbatasan pada pelaku usaha kecil dan menengah. Nah, penelitian ini tidak menyelidiki implikasi hukum secara khusus terhadap pelaku usaha kecil dan menengah dan industri teknologi. Nah, sebagai faktor, sebagai sektor yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya, terus dampak hukum terhadap kelompok ini dapat berbeda secara signifikan dan perlu diperhatikan. Terus keterlibatan variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti dalam paper ini mungkin belum mencakup seluruh spektrum faktor yang relevan. Oleh karena itu, beberapa elemen kritis yang dapat memengaruhi keberhasilan dan elemen kelemahan perlindungan hukum terhadap DTLST. Nah, mungkin belum sepenuhnya diidentifikasi. Untuk di sini ada konteks hukum dan perspektif lokal. Nah, penelitian mungkin tidak secara rinci membahas konteks lokal atau regional yang dapat mempengaruhi implementasi atau efektivitas perlindungan hukum terhadap DTLST. Kondisi dan regulasi di tingkat lokal atau regional bisa memiliki dampak yang signifikan. Kesimpulannya dan relevansi artikel dan fenomena yang ada saat ini dikaitkan dengan teori penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST dalam konteks hukum positif Indonesia.
Dalam era inovasi dan perdagangan internasional, artikel ini sangat relevan dan dengan teori hukum bisnis internasional. Indonesia sebagai anggota Komunitas Perdagangan Internasional telah menegaskan perlunya melindungi hak kekayaan intelektual termasuk di TLST sesuai dengan perjanjian seperti TRIPS Agreement. Artikel ini memberikan kontribusi berharga terhadap pemahaman teoritis dan praktis perlindungan hukum dalam bisnis internasional dan melibatkan kerangka hukum ekonomi Indonesia. Relevansi artikel terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang bagi pelaku bisnis besar maupun kecil. Nah, yang beroperasi di lingkungan global yang semakin terhubung. Selain itu, artikel ini memberikan wawasan tentang implementasi teori hukum bisnis internasional dalam konteks hukum ekonomi Indonesia. Nah, memberikan pedoman berharga untuk praktisi hukum dan pembuatan kebijakan secara keseluruhan. Artikel ini bukan hanya mengisi kekosongan pengetahuan terkait perlindungan hukum di TLST, nah, termasuk juga menyajikan pandangan relevan dan hukum bisnis internasional dan konteks hukum ekonomi di Indonesia. Keberak, keberam, Kebermaknaan ini memperkuat peran penelitian dalam mendukung perkembangan teori dan praktik dalam bidang hukum bisnis internasional yang terus-menerus berkembang di Indonesia. Itulah hasil presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.